Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Basista, mahasiswa program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0449089946. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil tugas akhir program sarjana saya yang berjudul Perancangan Sistem Administrasi Keuangan Sekolah untuk Efisiensi Pengelolaan Dana Operasional di SMK Riyadul Ulum. Proyek ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang nyata yang saya temukan di lapangan. Saat ini, pengelolaan dana operasional internal atau non-BOS di SMK Riyadul Ulum masih dilakukan secara konvensional. Artinya, masih mengandalkan pencatatan buku kas manual dan spreadsheet yang terpisah-pisah. Metode ini menimbulkan 3 masalah kritis. Yang pertama, fragmentasi data, yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran tidak terintegrasi menyebabkan kerja 2 kali. Yang kedua, yaitu risiko human error, yaitu tingginya potensi kesalahan catat dan selisih hitung saat rekapitulasi. Dan yang terakhir adalah inefisiensi waktu. Berdasarkan analisis pra-implementasi, waktu yang dibutuhkan untuk bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban bulanan bisa memakan waktu hingga 14 jam kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, saya merancang Sistem Informasi Akademik Keuangan atau SIAKADKE yang berupa sebuah sistem berbasis web untuk mentransformasi proses ini menjadi digital, otomatis, dan akurat. Solusi yang saya tawarkan adalah pengembangan sistem penggunaan metode prototyping. Secara teknis, aplikasi ini dibangun dengan teknologi web modern. React.js dengan TypeScript untuk antarmuka pengguna yang cepat, responsif, dan meminimalisir bug program. Browser local storage digunakan sebagai basis data terpusat untuk Purwarupa ini. Pendekatan ini menggantikan peran file-file Excel yang terpecah, menjamin integritas data tersimpan aman dalam satu browser. Mari kita langsung demokan sistem. Pertama, kita masuk ke halaman dashboard. Halaman ini berfungsi sebagai Executive Information System bagi kepala sekolah. Di bagian atas terdapat kartu indikator utama. Yang pertama yaitu total piutang. Menampilkan real time berapa total tunggakan siswa yang tertagih. Selanjutnya, pemasukan dan pengeluaran bulan ini, yaitu di sini memberikan gambaran cepat arus kas periode berjalan. Di bagian bawahnya terdapat grafik batang 6 bulan terakhir untuk melihat tren keuangan sekolah secara visual. Baik, kita masuk ke modul master data. Ini adalah pondasi aplikasi. Nah, yang pertama yaitu tahun pelajaran. Di sini kita mengatur periode akademik. Saya akan contohkan cara menambahkannya. Pertama, kita klik tombol tambah, lalu masukkan nama tahun ajaran, misalnya tahun 2025-2026. Yang paling penting di sini adalah status aktif. Sistem mendukung multi tahun, tapi hanya 1 tahun yang boleh aktif. Jika saya aktifkan tahun ini, tahun sebelumnya otomatis nonaktif. Ini memastikan semua tagihan dan pembayaran masuk ke pembukuan yang tepat. Kemudian kita klik simpan. Yang kedua yaitu menu kelas. Kita mendefinisikan nama kelas dan jenjangnya. Misalnya SMK 10, SMK 11. Data ini penting untuk pengelompokan tarif biaya nantinya. Yang ketiga, submenu siswa. Seperti yang saya sebutkan di awal, untuk mengatasi typo, input data siswa dilakukan di sini. Selain input manual satu persatu, di sini saya juga menyediakan fitur import CSV.
Dengan tombol ini, tata usaha bisa mengunggah data ratusan siswa atau beberapa siswa baru sekaligus dari Excel, sehingga proses pendaftaran awal tahun menjadi sangat cepat. Yang keempatnya, jenis biaya. Nah, di sini kita mendefinisikan pos-pos pemasukan, apakah itu berupa SPP bulanan atau ujian semester tipe semesteran, atau uang gedung atau uang bangunan yang pembayarannya sekali bayar. Fleksibilitas ini memungkinkan sekolah menambah jenis pungutan baru kapan saja. Untuk terakhir di master data, yaitu ada pos pengeluaran. Kita kategorikan pengeluaran sekolah, misalnya untuk gaji guru, listrik, dan internet, atau pemeliharaan gedung. Nah, ini akan memudahkan tracking biaya operasional. Selanjutnya, kita akan masuk ke jantung efisiensi sistem ini, yaitu billing engine atau mesin penagihan otomatis. Langkah pertama, kita setting aturan biayanya. Di sini kita menghubungkan antara tahun pelajaran, jenis biaya, dan jenjang kelas. Contohnya untuk tahun 2024-2025, biaya SPP untuk jenjang SMK kelas 10 adalah 100.000. Kita bisa set nominal berbeda untuk jenjang SMK kelas 11 atau SMK kelas 12. Sistem akan membaca aturan ini secara otomatis. Langkah kedua, yaitu kebijakan sekolah. Sekolah sering memberikan beasiswa atau keringanan biaya bagi anak yatim atau berprestasi. Nah, di menu ini kita bisa memberikan diskon spesifik atau keringanan, misalnya potongan 50% atau nominal tetap kepada siswa tertentu. Nah, saat tagihan dibuat nanti, sistem akan otomatis menghitung keringanan ini. Yang terakhir, yaitu eksekusi di generator tagihan. Bayangkan jika di sistem manual, bendahara harus menyalin tagihan ke 300 kartu siswa. Di sini, bendahara cukup memilih jenis biaya, misalnya SPP. Untuk bulan Juli, kita klik satu tombol, cukup jalankan, dan dalam jumlah hitungan detik, sistem akan menerbitkan tagihan ke seluruh siswa aktif sesuai jenjang dan kebijakannya masing-masing. Kita beralih ke simulasi loket pembayaran di menu input pembayaran. Saat siswa datang membayar tagihan, nah petugas cukup mengetik nama atau NIS. Sistem langsung menarik semua data tagihan yang statusnya unpaid atau belum lunas. Petugas tinggal mencentang tagihan mana yang akan dibayar. Sistem juga mendukung pembayaran parsial atau cicilan jika siswa belum bisa melunasi penuh semua tagihan. Nah, setelah disimpan, kwitansi digital langsung tercetak otomatis lengkap dengan rincian pembayarannya. Sistem ini menghapus risiko salah tulis pada kwitansi. Untuk selanjutnya, yaitu menu input pengeluaran untuk mencatat belanja sekolah. Di sini saya menerapkan internal control berupa validasi saldo. Misalnya, perhatikan jika saya menginput nominal pengeluaran yang melebihi saldo kas yang tersedia di sumber dana tersebut, sistem akan menolak dan memunculkan pesan error.
Misalnya saya memasukkan 1 miliar fitur validasi logit get ini mencegah kas menjadi minus atau defisit yang tidak tercatat. Semua keunggulan mutlak dibandingkan pembukuan manual. Muara dari semua data tadi adalah laporan real time. Untuk laporan real time-nya yang pertama yaitu laporan arus kas. Nah, kepala sekolah bisa memfilter laporan per hari atau per minggu atau per bulan. Laporan ini menyajikan rekapitulasi total pemasukan atau debit dan pengeluaran atau kredit, serta menghitung surplus atau defisit secara otomatis. Jadi di sini tidak perlu lagi lembur setiap akhir bulan untuk rekap bukunya. Yang kedua yaitu laporan tunggakan. Nah, sekolah bisa memonitor kesehatan finansial dengan melihat siapa saja yang menunggak pembayaran, bisa difilter per kelas maupun per tahun ajaran. Untuk yang ketiga yaitu ledger siswa. Ini adalah buku besar pembantu per siswa. Di sini kita bisa melihat histori lengkap satu siswa, tanggal berapa tagihan yang muncul, tanggal berapa siswa membayar, dan sisa kewajiban tagihannya. Dari sini kita juga bisa mencetak surat tagihan resmi untuk diberikan kepada orang tua atau wali murid. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini atau si Akadke ini membuktikan bahwa digitalisasi administrasi keuangan sekolah bukan hanya soal gaya, tetapi soal efisiensi, akurasi, dan transparansi. Sistem ini menjadi solusi bagi SMK Riyadul Ulum untuk meninggalkan era pembukuan manual yang rentan terhadap kesalahan. Demikian presentasi tugas akhir proyek saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.